Sebus Panitia sedang NIM 052. Perkenalkan, saya Nafis Akia Pambudi dengan NIM belakang 096. Perkenalkan, nama saya Anggi Kananda Putri dengan 3 NIM terakhir 016. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfani Tawakal dengan 3 nomor NIM belakang 085. Yang pertama, saya akan menjelaskan konsep tauhid dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah konsep tauhid. Kata tauhid secara etimologis berasal dari kata wahada yuwahidu tawahidan, yang berarti mengesahkan atau menyatukan. Tauhid sendiri juga merupakan komitmen seorang manusia sebagai hamba kepada Tuhannya. Konsep tauhid juga terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kesatuan ketuhanan atau unity of Godhead. Yang kedua, kesatuan penciptaan atau unity of creation. Yang ketiga, kesatuan kemanusiaan atau unity of mankind. Yang keempat, kesatuan tuntutan hidup atau unity of guidance. Yang kelima, kesatuan tujuan hidup atau unity of purpose of life. Untuk konsep tauhid yang pertama yaitu kesatuan ketuhanan atau unity of Godhead, bagi umat Islam, kepercayaan pada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu hal yang sangat wajib. Apabila ada keyakinan yang meyakini bahwa Tuhan itu lebih dari satu, tentu hal itu bukan datang dari Islam dan penganutnya adalah kafir. Implementasinya untuk kehidupan sehari-hari, ketika semua orang memahami benar tentang konsep ketuhanan, maka semua kegiatan yang dilakukan pasti bersifat baik, karena semua kegiatan yang dilakukan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap orang yang memiliki Tuhan pasti memiliki arah ataupun tujuan hidup yang jelas. Untuk konsep tauhid yang kedua yaitu kesatuan penciptaan atau unity of creation. Seluruh makhluk di alam semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak, baik yang bisa dideteksi dengan alat-alat pengukur maupun yang tidak, yang goib maupun yang dohir merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan memahami konsep kesatuan penciptaan, maka tidak adanya kontradiksi antara alam dan manusia, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat, karena tauhid mengajarkan bahwa seluruh fenomena di alam semesta seperti siang dan malam, laut dan daratan, bumi dan matahari, manusia dan seluruh makhluk di bumi merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Konsep tauhid yang ketiga yaitu kesatuan kemanusiaan atau unity of mankind. Menurut Amin Rais pada tahun 1997, semboyan yang berbunyi mankind is one atau umat manusia adalah satu, terlepas dari warna kulit, latar belakang, bahasa, geografi, sejarah, dan segala macam perbedaan yang melatar belakangi keragaman umat manusia, tidak akan menghilangkan pengertian substansif atau sangat prinsipil bahwa di dunia ini ada satu kemanusiaan. Untuk implementasi pada kehidupan sehari-hari, ketika semua manusia memahami konsep kesatuan kemanusiaan, maka akan tercipta perdamaian dalam hidup yang dapat diciptakan dengan menjalin persaudaraan antar umat manusia, yaitu dengan menggalang persatuan dan mengabaikan perbedaan. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang sama. Dengan mengabaikan perbedaan yang ada, maka kehidupan bermasyarakat dapat terjalin dengan baik. Kemudian, presentasi akan saya lanjutkan. Konsep tauhid yang keempat yaitu kesatuan tuntunan hidup atau unity of guidance. Kesatuan tuntunan hidup ini berupa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah ciptaan Allah, maka hanya Allah lah yang mengetahui arah yang harus kita ambil dan usaha apa saja yang harus kita lakukan demi mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Contoh dari tuntunan hidup adalah rukun Islam yang memerintahkan kita untuk mengucapkan kalimat syahadat, menjalankan sholat wajib, berpuasa, berzakat, dan naik haji setidaknya 1 kali seumur hidup bila keadaannya memungkinkan. Selain rukun Islam, ada juga rukun iman yang memerintahkan kita untuk mempercayai adanya Allah yang Maha Esa, mempercayai adanya malaikat, mempercayai kitab-kitab Allah, mempercayai Nabi dan Rasul Allah, mempercayai adanya hari akhir, serta mempercayai adanya qada dan qadar Allah.
Selain perintah yang ada dalam rukun-rukun tersebut, umat Islam juga memiliki kitab suci Al-Quran yang berguna sebagai pedoman atau penuntun kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, konsep tauhid yang kelima, yaitu kesatuan tujuan hidup atau unity of purpose of life. Dengan tuntunan hidup yang sama, maka akhir dari perjalanan hidup seorang muslim akan memiliki akhir yang sama, sehingga tujuan hidup mereka secara konseptual dan teoritis akan sama. Kita, sebagai umat Islam, selain menjalankan perintah dalam rukun Islam dan rukun iman, memiliki tujuan hidup untuk berbuat baik kepada sesama. Seluruh orang muslim di dunia pasti akan melakukan kebaikan seperti zakat, amal, memberi sumbangan, dan menolong sesama secara umum untuk menambah pahala kita di akhirat nanti. Selain untuk menambah tabungan kita di surga, kegiatan yang kita lakukan dapat membantu orang-orang yang membutuhkan, sehingga mereka yang telah kita bantu juga dapat berbuat baik kepada orang-orang di sekitar mereka. Kelima, pengertian konsep tauhid tersebut menunjukkan nilai-nilai Islam yang universal, dalam artian dapat diterima oleh masyarakat global. Seluruh umat Islam di seluruh dunia, tidak peduli golongan, organisasi, suku, atau bangsa apapun, pasti dapat menerimanya. Kita dapat menerima bahwa kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Esa, bahwa kita diciptakan oleh Allah, bahwa kita adalah umat manusia yang tidak jauh berbeda dengan manusia lainnya, bahwa kita memiliki pedoman yang sama, yaitu Al-Quran, dan bahwa kita memiliki tujuan hidup yang sama, yaitu berlomba-lomba untuk berbuat baik demi mendapatkan pahala sebagai tabungan kita di akhirat nanti. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh saya mengenai rukun iman dan implementasinya di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pengertian rukun iman. Rukun menurut bahasa berarti pilar, asas, atau dasar. Sedangkan iman secara etimologis berasal dari bahasa Arab, amana yu'minu fahuwa mu'minun, yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, iman adalah pembenaran dalam hati yang diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Menurut Sofa Usamawati tahun 2016, iman merupakan energi spiritual yang dapat mengendalikan ego seseorang sehingga dapat mengarah pada kebenaran, bukan hanya sebatas tentang pernyataan akan percaya kepada Allah saja, tetapi iman juga sebagai aktualisasi dari amal kebaikan dan kesolehan. Terdapat 6 rukun iman yang wajib diimani sebagai umat muslim. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada kodok dan kudam. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah berarti mempercayai atau meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa dengan segala kemahan sempurnaannya. Kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan meyakini sepenuh hati, diikrarkan dengan lisan seperti berdoa, berzikir, dan membaca Al-Quran, serta dibuktikan dengan perbuatan amal soleh seperti sholat, puasa, menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Implementasi iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara mendirikan sholat, bersedekah, berbuat kebaikan, mampu menahan amarah, mudah memaafkan orang lain, selalu melaksanakan perintah Allah, tidak mensekutukan Allah, dan melakukan segala perbuatan dengan ikhlas mengharap ridha Allah. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat berarti meyakini bahwa Allah mempunyai malaikat dan mengakui keberadaan malaikat yang merupakan makhluk ciptaan Allah. Malaikat diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan keberadaannya adalah hakiki,
Ketidakmampuan kita melihatnya bukan berarti mereka tidak ada. Implementasi iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah, senantiasa beramal soleh dan taat kepada Allah, melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas, berperilaku yang menjadi suri tauladan bagi lingkungan, berusaha memperoleh rezeki yang baik dan juga halal, serta memotivasi diri sendiri untuk tetap taat dan bertakwa kepada Allah, seperti taatnya para malaikat. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Adapun kitab-kitab Allah yang wajib diimani yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Keempat kitab tersebut merupakan wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Rasul sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia. Implementasi iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara mempelajari Al-Quran, baik membaca maupun menulis, mempelajari isi kandungan Al-Quran, mengamalkan apa yang disampaikan Al-Quran, baik melaksanakan perintahnya maupun menjauhi larangannya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup, serta meyakini bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang terakhir yang paling sempurna di antara kitab-kitab sebelumnya. Selanjutnya adalah rukun iman yang keempat. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah berarti kita meyakini bahwa Allah telah mengutus para Nabi dan Rasul untuk membimbing umat manusia. Nabi sendiri diartikan sebagai orang yang derajatnya ditinggikan oleh Allah. Sedangkan Rasul adalah orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada para umat. Nabi dan Rasul sendiri memiliki 4 sifat wajib, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sidik berarti benar, artinya segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul Allah sudah tentu akan kebenarannya. Sifat yang kedua adalah amanah, atau dapat dipercaya. Sudah pasti, Nabi dan Rasul tidak pernah ingkar kepada Allah. Artinya mereka selalu menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sifat yang ketiga adalah tablik yang berarti menyampaikan. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah akan disampaikan oleh Nabi dan Rasul kepada para umat manusia tanpa ada satupun yang disembunyikan olehnya. Dan sifat yang terakhir adalah cerdas atau fatonah. Sebagai orang pilihan Allah, Nabi dan Rasul memiliki kecerdasan yang lebih daripada manusia umumnya, sehingga Nabi dan Rasul dapat membimbing umat manusia keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman kebenaran. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dengan mengamalkan segala sesuatu yang telah disampaikan dan juga diajarkan Rasulullah, seperti berkata dan juga bertindak secara jujur, amanah, tidak ingkar, atau menepati janji. Selain itu, kita juga harus bersikap sabar dan ikhlas dalam menghadapi segala sesuatu, termasuk musibah yang menimpa kita. Meyakini sejarah dan juga cerita Nabi serta Rasul Allah juga menjadi salah satu cara kita untuk mengimplementasikan iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Selain itu, implementasi iman kepada Nabi dan Rasul Allah juga dapat kita terapkan dengan menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam hidup kita. Rukun iman yang selanjutnya adalah iman kepada hari akhir. Menurut Janawi et al. Tahun 2020, hari akhir merupakan hari bergantinya kehidupan dunia yang fana menjadi kehidupan akhirat yang kekal. Seseorang yang beriman kepada hari akhir tentunya percaya bahwa kelak akan ada kehidupan di akhirat, yaitu mulai dari kita dibangkitkan dari alam kubur sampai kita mendapatkan balasan terhadap apa yang telah kita lakukan selama masa hidup di dunia. Meskipun kita percaya akan datangnya hari kiamat, tapi tidak satu pun dari kita yang tahu kapan datangnya hari kiamat itu, kecuali Sang Maha Tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Implementasi iman kepada hari kiamat dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dengan melakukan perbuatan secara berhati-hati, karena kita yakin segala sesuatu yang kita perbuat selama kita hidup pasti akan mendapatkan balasan ketika di akhirat kelak.
Selain itu, kita juga bisa mempersiapkan bekal dengan cara beribadah dan melakukan amal soleh sebagai salah satu bentuk pengimplementasian rukun iman yang kelima. Implementasi rukun iman yang kelima dapat juga dicontohkan dengan kita yakin bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu bersifat tidak kekal, dan pastinya semua akan binasa ketika hari kiamat itu datang. Dan pengimplementasian rukun iman yang kelima terakhir yaitu kita percaya dengan hal-hal yang gaib, seperti dibangkitkannya manusia dari alam kubur, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, dan juga adanya pembalasan atas apa yang telah kita berbuat. Selanjutnya adalah rukun iman yang terakhir, yaitu rukun iman ke-6, iman kepada qada dan qadar Allah. Menurut Jarnawi et al. Tahun 2020, qada diartikan sebagai sebuah ketetapan dari Allah, sedangkan qadar diartikan sebagai sebuah ketentuan yang datangnya dari Allah. Iman kepada qada dan qadar berarti kita meyakini bahwa Allah sudah menentukan kehendak dan memberikan ketetapan untuk seluruh makhluknya. Sesuai dengan isi Quran Surat Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, "Tiadalah sesuatu bencana yang menimpa bumi dan pada dirimu sekalian, melainkan sudah tersurat dalam kitab Lauhul Mahfuz dahulu sebelum kejadian itu datang." Bentuk pengimplementasian iman kepada qada dan qadar Allah sebenarnya sudah sedikit banyak kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Antara lain, yaitu dengan kita bersikap ikhlas dan sabar saat kita mendapatkan musibah ataupun ujian dari Allah. Dan kita dianjurkan untuk mengambil hikmah atas apa yang telah terjadi pada kita. Karena kita yakin segala sesuatu yang terjadi pada kita itu sudah merupakan kehendak dan juga ketetapan dari Allah. Selain itu, selalu berprasangka baik dan percaya diri dalam menjalani kehidupan, senantiasa berdoa, berusaha, dan berserah diri kepada Allah juga menjadi salah satu bentuk pengimplementasian rukun iman yang ke-6. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.